Saya tulis aja dulu. Semua tulis yang mau saya ceritain tentang Sintayong, kenapa dipecat, saya sedih. Sintayong dipecat. Terus gimana nasib Indonesia nanti di Piala Dunia kalau Sintayong nggak ada. Siapa pelatih barunya? Apakah misalnya siapa nih? Itu bisa dijadiin punchline tuh karena udah ngandung asumsi. Sintayong udah nggak ada, pelatihnya gantinya siapa? Jadi siapa dia gitu. Itu bisa dijadiin. Karena kata-kata yang udah ngandung asumsi itu enak tinggal dipatahin ke punchline. Sampai jadi juri bareng sama Sule dan Narji kemarin. Benar. Itu emang teman lama saya. Bisa kumpul lagi di sana. Dulu syuting bareng ya. Saya sebenarnya sebelum gabung stand up itu ini warga biasa aja. Biasa. Saya masyarakat biasa, madani yang baik. Kalau ada orang nyebrang saya seberangin. Begitu. Orang nggak mau nyebrang saya seberangin. Waduh. Saking tolol ya. Bertemu lagi di iPodcast. Tepuk tangan dong. Kalau misalnya iPodcast iya sayang banget ya. IFG sampai Q bang, kalau mau misalnya di abjadnya dibacain. Aduh, sahabat di podcast semuanya, ini kita kehadiran tamu yang paling spesial, kocak, dan pokoknya bangga banget nih Karawang punya sosok yang satu ini. Ya betul, Teseli. Teseli kan maksudnya kan? Oh, bukan, Haja ya? Siapa dong? Sosok yang pengaruhnya sangat besar. Jangan sosok jadi kayak setan. Kayak makhluk gaib. Iya. Kalau mau jenengan. Iya. Saya emang barengannya Kian Santang. Jadi dulu peletakan batu pertama Candi Borobudur juga ikut ya? Ikut. Saya yang naro ini batako. Batako pertama. Sekalian master. Cuman waktu itu kulinya salah. Waduh. Jadi malah dibikin kanopi. Borobudur, Candi Borobudur dulu ada kanopinya. Dulu awal-awal. Iya, katanya saya diganti lah. Waduh. Jadi kita ngomongin apa, sejarah? Kita sambut. I would like to welcome Apep Dodo. Tepuk tangan dong. Halo teman-teman iPodcast, keren. Tadi saya nontonin channel-channelnya, ternyata di sana beragam orang-orang yang berpengaruh. Mulai dari pemerintahan, ada agamis, tokoh agama. Iya, komedian. Yang spesial ini, yang di samping saya ini saya sekarang adalah pemadam kebakaran. komedian. Iya. Wih, stand up Indo Karawang. Tepuk tangan lagi dong. Aduh, berarti kalau kita hadir stand up Indo Karawang nih. Ini gede banget sih bang. Mic-nya bang. Gede banget ya. Sebenarnya sekarang udah kecil. Udah kecil. Dulu berapa? Itu kalau dielus lebih gede lagi. Jadi kayak itu ya. Boleh ngomong jorok gak? Jangan. Soalnya kan kemarin habis sama DKM kan. Iya. Gimana bang? Iya. Nah ini siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini? Sosok lagi aja ini. Banyak kenal. Messi nggak kenal saya, Messi. Ronaldo nggak kenal saya. Zainal Arif mungkin kenal. Arif kan di Indonesia. Iya. Nah ini nih bicara stand up Indo. Jangan Indo. Oh apa nih? Karawang aja. Stand up. Kalau Indo kan terlalu luas. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Karawang aja. Stand up Karawang. Stand up komedi Karawang. Ini perjalanannya sangat luar biasa. Tampilnya pun udah di mana-mana. Udah sampai tingkat juri lagi. Jadi juri ya. Iya. Nih, ya di Somasi udah. Iya.
tingkat apa tuh yang Bung Jebret tuh. Jebret Media. Iya. Itu komunitas stand up ada semua di situ. Ada semua di situ. Iya. Ada Gita Kerawang ada di sana, gugur hari pertama. Saya nonton itu. Ada. Gugur. Tipis sebenarnya nilai. Iya, ntar satu persatu kita bahas. Iya, sampai jadi juri bareng sama Sule dan Narji kemarin. Benar. Itu emang teman lama saya. Iya, bisa kumpul lagi di sana. Dulu syuting bareng ya. Iya. Saya tahu kecilnya Sule. Oh, saya tahu kecilnya. Kecilnya rambutnya udah begitu. Udah pirang. Udah waktu lahir udah pirang. Baru ngebrojol udah gondrong. Udah gondrong. Narji waktu itu udah nyalon. Nyalon apa? Di salon. Bebertop. Enggak. Ya bohong. Bercanda ya maksudnya ya. Enggak gitu ya. Abang Narji. Aduh. Nah ini Apep Dodo ini berarti pertama kali ikut di stand up itu kapan? Oh, gabung. Atau memang sebelum stand up emang udah kiprahnya di dunia komedi atau emang udah ini nih udah melalang buana nih? Saya sebenarnya sebelum gabung stand up itu ini warga biasa aja. Biasa. Saya masyarakat biasa, madani yang baik ya. Kalau ada orang nyebrang saya seberangin. Begitu. Orang nggak mau nyebrang saya seberangin. Waduh. Saking tololnya. Enggak. Saya gabung stand up itu sebenarnya kenal stand up-nya itu 2015. Tahu stand up itu waktu pertama Suci 5. Suci 5 tuh angkatannya siapa ya? Angkatannya ini Rahmat. Rigen ya. Stand up 4 kan Jawin tuh ya. Dodit Mulyanto. Terus yang 5 itu 5 Rigen, Rahmat, Diki Divil. Iya. Akhirnya saya waktu itu tuh tahu ini cerita awalnya dulu ya. Kenapa saya bisa tahu stand up? Dulu tuh nggak sengaja saya nonton Kompas TV. Nggak sengaja nonton Kompas TV tahun 2015 kalau nggak salah itu. Itu nonton aja nggak sengaja ya? Nggak sengaja saya nonton. Itu remote ini otomatis tuh. Dulu nggak kelewat aja. Nggak ada remote bang. Saya pakai kaki saya. Oh, dijejak gitu. Dijejak, ganti channel. Sama ganti TV emang rusak. Sekalian. Iya. Iyain aja udah. Kompas TV lah. Iya, Kompas TV ada. Kata saya ini siapa nggak bisa ngomong sendiri, tapi penonton ketawa. Apa ini saya nggak tahu lah. Akhirnya setelah saya cari tahu ternyata itu stand up comedy. Nah mulai dari situ ada ketertarikan saya pengen coba-coba ngikutan stand up lah. Cuman nggak tahu harus kayak gimana begitu. Akhirnya saya nulis materi walaupun saya dulu nggak tahu nih harus tekniknya kayak gimana, cara nulisnya kayak gimana. Iya. Nulis aja dulu, nulis dulu sampai akhirnya itu saya di Bogor. Waktu itu di Bogor. Karena emang dulu saya tinggal di Bogor. Oh. Iya. Enggak, tahun 2015 itu masih di Bogor. Masih di Bogor. Nah, berarti asli Karawang. Asli Karawang cuma tinggal di Bogor. Karena kerja atau emang imigran pesantren. Pesantren. Anak pesantren nih. Ya Ustaz. Oh, subhanallah. Mana ada tukang es teh? Wah, terkata kakain lagi. Enggak beda sama dia. Oh iya. Saya sering marahin bukan tukang es teh saya. Marahinnya tukang apa sekarang? Destruput. Kalau ada destruput ngider, mixu. Dimarahin. Iya dimarahin. Kenapa keluarnya dia ruko? Akhirnya pokoknya itu akhirnya saya pindah ke Karawang. Pas ke Karawang saya lagi nontonin stand up comedy. Lagi nontonin zamannya Raditya Dika waktu di Bandung tuh, di Baber kalau nggak salah tuh yang stand up viralnya itu. Dia viralnya tuh waktu awal-awal di Metro. Kalau sekelas Radit. Oh, mungkin ya. Iya. Tapi stand up-nya itu dikenal banyak orangnya tuh waktu di kafe itu tuh di Bogor apa di mana tuh di Bandung ada tuh. Itu acaranya stand up Indo Bandung kalau nggak salah ya. Cuman itu di YouTube juga masih ada tuh. Akhirnya teman saya tahu tuh, teman saya ngelihat seneng stand up pada waktu di Karawang ada namanya Teguh, tahu mungkin Teguh. Anak stand up Karawang juga.
Teguh, kecil. Kalau ngelihat muka kayaknya Kalau kenal. ngeliat muka kenal. Iya. Prabowo tahu Prabowo? Oh, itu bapak saya. Bapak presiden. Kalau Prabowo tahu ya? Iya. Tahu. Ronald Pagundes. Di absen aja lah sekali semua ya. Saya waktu itu teman saya tahu lah kalau saya senang stand up, terus saya kasih tahu. Saya pernah nulis materinya juga waktu di Bogor nih, kata saya. Saya tulis. Kebetulan di malam minggu itu saya hari Jumat. Nah kebetulan besoknya malam minggu itu di Karawang katanya ada street comedy. Street comedy itu ini lombanya stand up Indo yang lolos nanti bisa tampil di stand up fest. Tahu nggak bang stand up fest? Stand up fest itu ini lebarannya stand up Indo lah, jadi acara besar. Itu yang sama ini kan sama presidennya stand up Indo yang di Bogor bukan? Stand up Indo yang di Bogor presiden. Istana. Yang ini yang apa yang kayak pramuka gitu? Bukan. Oh, bukan. Lah beda ini kita. Siapa sih itu presiden? Siapa sih ya, Bang? Presiden itu yang Ajis Doaibu. Oh, Bang Ajis Doaibu. Iya. Bang waktu itu bukan Bang Ajis Doaibu. Masih Awe. Iya. Masih zaman Bang Awe. Nah, terus akhirnya kebetulan saya daripada materi nggak diapa-apain kan, Aisyah ikutan aja lah street comedy. Itu pertama kali saya naik ke panggung stand up di Karawang. Di mana waktu itu? Di sini tepatnya di sini. Ada abang kan, abang inget abang. Di sini mana? Saya masuk ke lorong waktu dulu nih berarti deh. Iya. Dulu lokasinya di Limasan Cafe. Limasan Cafe itu kafe pertama saya stand up. Makanya saya kalau ke Limasan Cafe itu flashback gitu. Jadi ingat perjuangan saya dulu di sini. Iya, nostalgia. Sekalian nostalgia juga. Nostalgia. Tapi bener luar biasa kalau main ke sana seakan-akan inilah perjalanan awal. Ingatlah lahirnya saya sampai di sini. Sekarang. Itu belum dikenal sama siapa-siapa. Saya cuma nama Teguh doang datang ke sana. Teguh ikutan, saya ikutan. Dari banyaknya peserta, itu pertama kali panggung saya dan alhamdulillah saya masuk ke 5 besar di sana. Pertama kalinya saya langsung masuk 5 besar. Itu yang saya kaget tuh. Maksudnya kok saya bisa masuk 5 besar begitu. Iya. Dari situ saya mikir kayaknya emang saya mesti dipelajarin lagi nih stand up gitu kan. Waktu itu zaman jurinya tuh Kalis, ada Kalis Suci juga tuh, Kalis Suci 5. Terus sama ada anak Karawang juga yang jadi juri. Setelah dari situ saya mulai coba nulis lagi sampai akhirnya saya jadi juara pertama kali ke saya ya. Saya dapat juara pertama kali nih. Jadi juara kedua di lomba Indomie goreng itu di 305. Dulu Suca Indosiar. Di Suca Indosiar. 305 Yonip. Dulu Suca Indosiar tuh kayak Indosiarnya ulang tahun terus ngadain tur kota gitu. Nah di Yonip lah di situ ada acaranya. Nah, saya ikutan lomba itu stand up di sana. Pas ikutan jadi juara 2. Kalau yang tadi yang di mana tuh itu juara 5 ya? 5 besar. Itu enggak masuk kan, yang kepilih cuma 2 ya. Tapi masuk 5 besarnya aja udah bangga banget. Iyalah itu kan baru pertama kali perform. Nah dari situ langsung ke yang mie sedap, bukan Indomie, mie sedap. Iya. Mie sedap saya juara 2. Yang di Yonip. Yonip 305. Iya. Wah, dari situ udah mulai ini nih. Langsung gabung ke stand up Indo, stand up Karawang. Itu belum saya. Belum. Karena stand up Karawang dulu tuh ketatnya tuh kalau misalkan kita sering datang ke open mic, sering datang lah rajin datang ke open mic, akhirnya diajaklah gabung. Kalau cuman beberapa kali gabung ke open mic atau segala macamnya. Terus kalau dulu tuh setahu saya kita kalau lucu tuh kayak wah dilihat nih gitu. Kalau misalkan sering-seringan open mic dan masih belum lucu tuh kayak masih kayak masih biasa-biasa aja. Masih biasa. Gitu. Tapi kebetulan karena saya baru terus lucu jadinya dilirik lah sama senior. Dilirik sama senior, ditanya-tanya dari mana ini segala macamnya. Iya. Karena gabung lah saya ke stand up itu di tahun 2016 berarti. Iya.
Tapi ini benar maksudnya emang awalnya itu emang nggak tahu sama sekali tadinya panjat topeng atau apa. Emang seorang komedian yang sering, karena saya lihat di YouTube juga banyak nih tampil ikut tadi tuh sama Bang Ipul ya. Itu setelah udah dikenal di stand up apa sebelum jauh saya setelah kenal stand up jauh banget Bang. Itu 2020 2019 itu. Awalnya saya tukang kelapa dulu yang di yang di pojok pohon kelapa 2 samping masjid. Iya. Dia yang manjat yang nanam saya, yang manjat saya. Kelapa sampai akhirnya sekarang jadi ubi. Kelapa jadi ubi. Bang lanjut Bang gitu. Bisa kelapa jadi ubi aneh kan? Iya, bukan aneh lagi nih. Apa sih orang? Nggak masuk kan? Masuk sih kalau emang ini mah. Jadi singkong belum nggak masuk ya. Kelapa aneh kan? Aneh. Kembali Bang kembali ke laptop. Nah berarti sudah beberapa ikut. Nah emang, joknya pecah banget nih, maksudnya berkembang. Dan awalnya penulisan pun hanya, maksudnya nggak ada mentor, nggak ada ini, hanya sendiri aja nih. Asal nulis. Asal nulis aja. Nah makanya saya sekarang kalau ditanya anak-anak baru nih, anak baru yang gabung ke stand up comedy, Bang cara nulis gimana Bang? Saya nggak mau langsung ngasih teori, karena kalau ngasih teori nanti jadinya buntu tuh orang baru tuh. Makanya saya suka nyaranin untuk nulis aja dulu. Ini cara saya yang saya lakuin dulu. Walaupun secara teknis premis apa? Yang penting dia tahu nih, tahu dasar kayak premis, setup, punchline gitu. Cuman nggak tahu premis apa, setup apa. Dulu tuh belum mengenal itu. Saya belum tahu. Yang penting ada dapat lucunya aja itu dulu. Yang penting saya cerita awalnya kalau stand up nih, tahu saya dulu ya. Stand up awalnya nggak lucu, terus akhirnya lucu nih. Ya udah akhirnya saya nulis aja lah. Nulis awalnya nggak lucu, jadi lucu. Nulis awalnya nggak lucu, jadi lucu gitu. Itu dulu. Cuman saya dulu tuh nggak fokus ke lucunya. Saya fokus ke ceritanya. Jadi saya pengen cerita aja dulu lah. Kalau di tulisan itu ada lucu atau nggak ada lucunya nggak apa-apa. Yang penting saya udah cerita nih pas ini. Ya karena saya nyaranin ke anak-anak baru begitu. Jadi kalau ada gabung, saya kasih tahu kalau cara nulis, coba tulis aja dulu. Lu mau cerita apa, ceritain gitu. Jadi mereka enggak langsung dikasih teknik ini apa, ini jadi kayak susah banget. Kayak orang baru belajar bola, langsung dikasih kamu kayak juggling bola, harus gocek 1-2 gitu kan, yang taka-tiki itu akan pusing banget. Yang penting bisa bawa bola dulu, bisa nendang bola dulu. Insya Allah nantinya jadi stand up comedian. Gitu berarti rumusnya. Sama cara megang stick dulu. Stick liar. Nah berarti setelah masuk stand up Karawang baru udah mulai nih. Nah, berarti kita buka di sini cara-cara menulis apa namanya? Stand up ya, yang benar, atau yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Gak ada. Iya. Yang penting apal ayat-ayat pendek dulu. Ayat-ayat pendek apa? Berarti harus sering murojaah. Yang kedua, Abang punya pohon rambutan? Ada. Akarnya menjulang? Akarnya di bawah ini. Cari yang akarnya menjulang. Nanti kalau nggak menjulang belum bisa jadi stand up comedian. Waduh. Sorry ya, saya nggak bisa ngajarin terlalu jauh. Yang penting rambutannya dulu itu. Waduh, berat juga. Jadi untuk yang baru-baru tanam rambutan yang akarnya menjulang. Udah itu. Ini rumusnya. Raditya Dika? Iya. Enggak pakai itu, enggak. Memang alpukat. Enggak Bang. Kalau ditanya teknik ya, sebenarnya saya juga banyak belajar dari senior sih. Banyak lah dari senior.
Saya pertama tahu teknik aja itu dari senior-senior stand up Karawang. Senior-senior Karawang kayak ngasih tahu ini harus begini sampai saya tahu premis apa, setup apa, punchline apa gitu. Karena setahu saya dulu premis itu bagian yang enggak lucu. Punchline ada bagian yang lucunya kan. Dulu cuman begitu tuh kayak bingung aja. Akhirnya setelah dipelajari banyak orang yang ngasih tahu, termasuk Ridwan Remin juga ngasih tahu. Wih. Enggak, ini Ridwan Remin langsung ngasih tahu nih. Di YouTube. Oh iya, dia emang ngebahas ada trik cara-cara iya. Kan, kan. Tapi saya pernah ketemu sama Bang Remin. Wih, di mana nih? Di Bogor. Di Karawang dulu kan jadi bintang tamu. Oh pernah ya? Pernah, jadi di Sun berapa? Iya. 6 kalau nggak salah. Sun 6 setelah itu kita ngopi. Nah, ngobrol, Bang Remin ngasih tahu caranya ini begitu. Bang Remin juga ngasih tahu harus punya pohon rambutan. Yuk, yang belum punya pohon rambutan dan pengen lucu, tanam pohon rambutan. Enggak. Gokil. Iya. Bong, ini Bong. Saya nggak pernah ngomong. Abang nggak ngomong. Enggak, Bang. Masuk ke pohon rambutan, ganti pohon kelapa lagi tadi itu. Kelapa kan? Iya, yang jadi ubi. Udah kelapa kalau ada teman-teman bisa ditanam aja. Kalau misalkan di sini bisa tumbuh pohon kurma, mungkin bisa jadi nilai lebih. Wih. Ya, bisa nanti mungkin stand up ke daerah Makkah. Ada daerah sono. Iya, kayaknya di Makkah belum ada kali ya. Ada stand up komedian kan. Arab. Kalau orang stand up pakai bahasa Arab mungkin yang nonton nggak ketawa amin. Amin sama bahlul ente. Kan? Iya. Jauh banget. Maaf teman-teman, ini kita banyak bohong. Apa Bang? Mulai stand up. Iya, enggak nulis. Iya. Berarti ada cara yang namanya. Iya, cara penulisan. Sebenarnya kalau teknik dasar stand up udah banyak di Google ya. Di Google, di YouTube tuh udah banyak. Cuman yang saya pakai nih, yang menurut saya ini mudah. Mudah dilakuin kan. Ada 5W1H sebenarnya. Banyak lah cara nyari konsep, materi stand up, cara nulisnya begitu segala macamnya. Cuman yang saya lakuin dari 5W1H itu saya pakai kenapahnya. Kan ada apa, di mana, kapan, kenapa, bagaimana kan. Siapa? Yang sering saya lakuin itu pakai kenapahnya aja. Jadi saya sering nanya sama diri saya sendiri terkait materi yang mau saya bawain. Misalnya saya mau ngebahas Sintayong sekarang nih, Sintayong kan ini tayangnya nggak sekarang dong. 5 menit dari ini langsung tayang. Garcep banget. Sintayong. Iya, kan sekarang dipecat. STY dipecat. Nah, saya pengen bikin materi tentang Sintayong. Akhirnya saya gimana caranya saya punya materi tentang Sintayong. Saya tulislah awalnya. Dulu tuh bisa dibuat mind mapping. Mind mapping abang udah pernah tahu? Belum pernah. Mind mapping tuh kayak kita nyari pembahasan dari mind map itu. Misalnya gini, Sintayong dipecat misalnya gitu ya. Terus kita cari itu ke bawahnya. Kenapa dipecat? Nah, itu kan saya nanya ke diri sendiri kan. Kenapa Sintayong dipecat? Terus dijawablah sama saya juga. Mungkin karena begini. Kenapa begitu? Karena mungkin begini. Jadi ada kenapa, ada mungkin, atau ada kenapa, ada karena. Begitu. Jadi saya nanya ke diri saya sendiri, ngejawab sama diri saya sendiri. Begitu. Akhirnya sampai nemuin titik lucunya di mana begitu. Itu cara nulis yang mudah saya lakuin. Tapi kalau untuk kayak saya harus nyari banyak materi nih, misalkan nih saya tampil di mana yang durasinya 20 menit. Nah, saya main mapping yang kemungkinan itu 5W1H dipakai semua. Kemungkinan, tapi kadang juga kenapanya aja yang saya pakai begitu. Yang lebih sering dipakai. Main mapping. Iya. Terus satu tuh main mapping tuh kan. Catat. Satu tuh. Terus ada rule of three, ada teknik-teknik banyak banget. Nah, saya tipikal orang yang enggak nyari teknik dulu kalau lagi nulis. Jadi saya nulis aja dulu, nanti tahu-tahu ini ternyata rule of three ya. Ini ternyata analogi ya begitu. Tapi kadang setelah saya tulis semua tuh yang materi yang saya mau tulis kan, tulis semua,
Saya baru baca ulang lagi. Ini kira-kira bisa nggak ya saya taruhin rule of three misalnya. Ini bisa nggak ya saya taruhin ini bisa yang taruhin ini begitu. Makanya saya kalau nulis materi nggak langsung cari lucunya. Jadi saya tulis aja aja dulu. Semua tulis yang mau saya ceritain tentang Sintayong, kenapa dipecat, saya sedih. Sintayong dipecat. Terus gimana nasib Indonesia nanti di Piala Dunia kalau Sintayong nggak ada. Siapa pelatih barunya? Apakah misalnya siapa nih? Itu bisa dijadiin punchline tuh karena udah ngandung asumsi. Sintayong udah nggak ada, pelatihnya gantinya siapa? Jadi siapa dia gitu. Itu bisa dijadiin. Karena kata-kata yang udah ngandung asumsi itu enak tinggal dipatahin ke punchline. Mau punchline tipis juga sebenarnya enak. Maksudnya baru ketemu pengganti SD nih Haji Bolot misalnya. Haji Bolot. Karena dia enggak ini dia dengan komen-komentar orang. Bisa jadi jebret jeger pecah. Gitu. Iya. Itu orang nyanyi apa sih kata gitu. Iya. Itu kan nyanyi Indonesia kan. Iya. Protes kan. Shit gimana harusnya kartu kuning. Kata Haji Bolot. Kata Haji Bolot kata wasit. Iya maaf tadi emang ada kesalahan ini harus segala macam. Siapa yang meninggal kata Haji Bolot. Gak nyambung. Jeger dapet tuh. Iya. Jadi kan tuh. Jadi lucunya dapat. Itu kan hiperbola namanya. Kalau di teknik tuh jadi melebih-lebihkan. Haji Bolot gak mungkin ya. Iya. Bola kan.